kampus. Minta tolong dong airnya, minta tolong. Kenapa ini orang ketawa-ketawa sendiri? Oke, jadi kan kemarin baru 2 kali pertemuan toh, kontrak sama materi satu. Jadi hari ini Ibu langsung 2 materi. Nah, langsung 2 materi kan harusnya Ibu itu 5 kali pertemuan untuk mata kuliah ini. Jadi 2 materi hari ini sekaligus ada satu tugas untuk materi terakhir. Nah, saya kasih tugas untuk pertemuan terakhir. Iya, Ibu. Lalu, kalau ada yang bilang kenapa mata kuliah ini tidak ada online-nya, offline-nya, karena online kita harus tahu kan nanti ada 3 dosennya. Saya tidak tahu Bu Andi itu mungkin kalau masih online, saya tidak tahu kalau Bu Ida. Nanti tiga atau 4 pertemuan terakhir kita offline. Kita baru offline. Soalnya kalau di awal-awal kan kita tahu Mito, kita lihat misi kalau kelas pagi bagaimana baku lomba-lomba tak cari kelas toh. Jadi memang apa dosennya di mata kuliah ini mau ambil offline itu di akhir perkuliahan. Jadi nanti ada tugas-tugas kelompoknya, ada adik semua. Nah, jadi itu nanti yang kalian presentasikan, terus kita baru offline di situ. Nanti tugasnya itu Bu Andi Ulfi. Apa tugas keseluruhan itu nanti Bu Andi Ulfi yang jelaskan. Habis pertemuan setelah Ibu nanti Bu Andi Ulfi yang masuk, nanti kita hubungi lagi Bu Andi Ulfi untuk mata kuliah ini. Nanti Bu Andi Ulfi yang jelaskan ke tugas-tugasnya. Nah, kalau tugasnya Ibu nanti terakhir sih Ibu jelaskan tugasnya apa. Jadi pasnya 5 pertemuan Ibu hari ini. Tugasnya saya tunggu pekan depan di hari Jumat. Jadi 1 minggu waktu tak kerja tugas, toh tugas dari Ibu. Jadi apa di absenta itu 5 kali pertemuan untuk Ibu toh di mata kuliah ini. Paham Ji ketua kelas semua? Iya, Ibu. Oke, kita langsung saya materi, Dik. Kenapa tiba-tiba berubah jam 2? Harusnya kan habis asar ya. Jadi satu per mata kuliahku dengan kelas apa? Bukan bukan dia UNM kampus lain. Nah, awalnya tadi jam ini ada kampus lain harusnya. Nah, tiba-tiba kita yang pesan sudah pesan Zoom-nya jam 2 jadi satu karena nih. Oke, kita selesai hari ini saja nah. Ya, agak percepat sedikit. Oke, tak apa-apa Ji. Kalau ada pertanyaan nanti terakhir Pina selesai video materi tak. Nah, Iya, Bu. Iya, Bu. oke. Jadi eh, materi selanjutnya ini mengenai sejarah dan perkembangan kesehatan masyarakat. Nah, adapun poin yang akan dibahas yaitu ada 6. Yang pertama pendahuluan, yang kedua itu sejarah awal kesehatan masyarakat, yang ketiga perkembangan pada zaman modern, yang keempat perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, yang kelima faktor yang mendorong perkembangan, yang keenam tantangan masa kini, dan terakhir kesimpulan. Oke, pendahuluan. Nah, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang usia, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya terorganisir oleh masyarakat. Jadi, ilmu ini berfokus bukan hanya pada individu, tetapi pada populasi secara keseluruhan. Jadi, ruang lingkupnya itu luas, mulai dari pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, lalu ada promosi kesehatan, hingga kebijakan-kebijakan
kesehatan. Jadi perkembangan kesehatan masyarakat itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Nah, ada evolusinya. Nah, evolusinya tersebut dipengaruhi oleh yang pertama ada penemuan ilmiah, yang kedua perubahan sosial dan ekonomi, yang ketiga ada kemajuan teknologi, dan yang terakhir ada dinamika global seperti pandemi dan urbanisasi. Pandemi kemarin sempat jadi bahas tuh materi sebelumnya, apalagi itu pandemi? Kita kah? Kelas tak kah atau kelas lain? Siapa yang tahu apa itu pandemi? Siapa? Silakan. Corona Ibu. Corona, Ibu. Contohnya itu, apa artinya? Cocok. Contohnya itu corona atau COVID. Kalau pengertiannya Wabah apa? penyakit, Ibu. Kenapa? Virus. Penyebaran virus-virus. Oke. Wabah penyakit, Bu. Ah, masih ada. Penyakit yang menular, Ibu. Oke. Masih ada. Wabah penyakit menular yang terjadi di seluruh dunia, Ibu. Oke, betul sekali semua. Jadi pandemi itu adalah wabah penyakit menular yang terjangkit apa? Yang terjangkit di seluruh dunia. Jadi eh, pandemi itu wabah penyakit yang ada di seluruh dunia. Kalau lagi ada penyakit yang itu contohnya itu nih COVID-19 kemarin. Oke, jadi inilah 4 evolusi yang dipengaruhi oleh Kesmas. Lanjut. Poin yang kedua ada sejarah awal kesehatan masyarakat. Nah, ada beberapa poin juga. Yang pertama ada zaman kuno, sejarah sejarah Kesmas ini yang pertama ada zaman kuno sebelum Masehi. Jadi pada era ini pemahaman tentang kesehatan masih sederhana, tetapi memiliki peran penting sebagai dasar perkembangan ilmu kesehatan. Nah, contoh peradaban pada zaman kuno ini ada yang pertama Mesir kuno. Jadi Mesir kuno ini eh, ada beberapa poin, yaitu yang pertama itu sudah memahami pentingnya air bersih dan sanitasi. Lalu yang kedua ada dokumen medis seperti Papyrus Ebers. Jadi Papyrus Ebers ini menggambarkan ratusan penyakit dan metode pengobatannya. Jadi pada zaman Mesir kuno itu sudah memahami pentingnya air bersih dan sanitasi. Lalu dokumen medisnya juga sudah ada, sudah bagus. Lalu yang kedua itu contohnya di India. Nah, di India ini juga ada 2 poin. Yang pertama itu konsep ada yang dikatakan konsep Ayurveda. Jadi Ayurveda ini mengaitkan kesehatan dengan keseimbangan tubuh, pikiran, dan lingkungan. Terus yang kedua itu mulai dilakukannya pembuangan limbah rumah tangga secara sistematis. Jadi ini 2 contoh peradaban pada zaman kuno sebelum Masehi itu Mesir kuno dan India. Nah, apa keterkaitannya ke masa kini? Jadi, keterkaitannya itu kesadaran akan lingkungan yang sehat itu menjadi dasar dari konsep determinasi lingkungan dalam epidemiologi modern. Nah, lanjut. Yang kedua, ada zaman Romawi. Nah, bangsa Romawi adalah pionir dalam infrastruktur kesehatan masyarakat. Nah, pada zaman Romawi ini ada beberapa poin. Yang pertama itu membangun akuaduk untuk menyediakan air bersih ke kota. Yang kedua itu membuat pemandian umum untuk menjaga kebersihan tubuh. Yang ketiga ada mengembangkan sistem pembuangan limbah kota yang rapi. Lalu yang terakhir ada menetapkan standar kesehatan untuk tentara agar pasukan tetap kuat. Jadi inilah 4 pionir dalam infrastruktur kesehatan masyarakat pada zaman Romawi. Oke, yang ketiga, abad pertengahan. Nah, periode ini ditandai oleh kemunduran ilmu pengetahuan di Eropa. Namun beberapa kemajuan tetap terjadi. Yang pertama itu ada pandemi Black Death. Pada abad ke-14 menewaskan sepertiga populasi di Eropa.
Dan yang kedua ada konsep karantina pertama kali diterapkan di Venesia, Italia dengan mengisolasi kapal selama 40 hari. Lalu yang terakhir ada pengaruh agama sangat besar dalam menentukan praktik kesehatan dan pengobatan. Jadi wabah besar ini menjadi titik awal berkembangnya strategi pengendalian penyakit berbasis populasi. Jadi inilah awalnya ada pandemi. Nah, di sini nih berkembangnya strategi-strategi pengendalian penyakit berbasis populasi, berbasis populasi itu secara besar ya. Oke, lanjut. Poin yang ketiga, ada perkembangan pada zaman modern. Nah, perkembangan pada zaman modern ini ada juga beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada di era revolusi industri pada tahun 1750 sampai 1850. Jadi revolusi industri ini membawa perubahan besar, yaitu yang pertama urbanisasi. Jadi urbanisasi ini kota menjadi padat dan tidak sehat. Jadi pada era revolusi industri ini membawa perubahan besar, yaitu urbanisasi menjadi kota menjadi padat dan tidak sehat. Lalu yang kedua ada penyakit menular. Nah, penyakit menular ini contohnya tifus dan TBC itu menyebar cepat. Jadi ini dua pada era revolusi industri. Lalu yang kedua ada era bakteriologi pada tahun 1850 sampai 1900. Jadi era ini menandai kemajuan besar dalam pemahaman ilmiah. Yang pertama adalah Louis Pasteur. Jadi Louis Pasteur ini menemukan konsep kuman sebagai penyebab penyakit dan mengembangkan vaksin rabies. Jadi Louis Pasteur ini adalah penemu yang mengembangkan vaksin rabies. Lalu yang kedua ada Robert Koch. Jadi Robert Koch ini mengidentifikasi bakteri penyebab TBC, kolera, dan antraks. Jadi ini Robert Koch adalah penemu bakteri penyebab penyakit TBC, kolera, dan antraks. Lalu yang ketiga ada peran laboratorium. Jadi peran laboratorium semakin vital untuk diagnosis dan penelitian kesehatan. Jadi inilah tiga di era bakteriologi. Lalu yang ketiga ada era kesehatan masyarakat klasik tahun 1900 sampai 1950. Jadi fokus utama pada periode ini adalah ada tiga. Yang pertama ada pengendalian penyakit menular melalui sanitasi, lalu melalui vaksinasi, lalu perbaikan gizi. Jadi itu 3 poin dari pengendalian penyakit menular. Yang kedua, pendidikan kesehatan masyarakat. Jadi pendidikan Kesmas ini mulai diperkenalkan pada era ini 1900 sampai 1950. Jadi di sini orang baru mengenal pendidikan kesehatan masyarakat. Lalu yang ketiga ada organisasi internasional. Jadi berdirinya organisasi internasional ini termasuk WHO untuk mengordinasikan upaya global apa saja yang harus diselesaikan. Jadi inilah tiga fokus utama pada periode era kesehatan masyarakat klasik pada tahun 1900 sampai 1950. Nah, lanjut yang keempat, era modern. Nah, era modern ini pada tahun 1950 sampai sekarang. Jadi ada 3 poin. Yang pertama itu di tahun 1950 sampai 1980 mengenai era pengendalian penyakit menular. Jadi ada beberapa poin pada tahun 1950 sampai 1980 ini di era pengendalian PM, yaitu yang pertama penemuan antibiotik mengubah cara penanganan infeksi. Jadi penemuan antibiotik di era ini. Lalu yang kedua ada program imunisasi global untuk eradikasi penyakit seperti cacar. Jadi pada tahun 1950 sampai 1980 itu adalah program imunisasi global dan penemuan antibiotik.
Lalu yang kedua itu pada tahun 1980 sampai 2000 itu era penyakit tidak menular atau PTM. Jadi ada beberapa poin juga. Yang pertama itu mengenai gaya hidup modern. Jadi meningkatnya penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan kanker. Jadi itu kan tiga penyakit ini termasuk penyakit tidak menular. Lalu poin yang kedua itu ada WHO juga menginisiasi health promotion melalui deklarasi Ottawa. Mungkin adik-adik pernah sempat pada saat sekolah SMA kemarin dengar deklarasi Ottawa, toh. Lalu yang terakhir, nah masa tahun 2000 sampai sekarang. Jadi 2000 sampai sekarang itu masa di era globalisasi kesehatan. Jadi ada dua poin juga di sini. Yang pertama ada tantangan global seperti penyakit SARS, MERS, lalu Ebola dan COVID-19 itu penyakit global seluruh dunia atau yang kena. Lalu yang kedua ada digitalisasi kesehatan, jadi penggunaan big data, lalu ada telemedicine dan AI itu untuk pencegahan dan pengendalian penyakit. Jadi kenapa di tahun 2000 sampai sekarang diperlukan big data? Karena ya itu kita tidak bisa tahu prosedur apa saja yang harus dilakukan pada penyakit A kalau kita tidak tahu dulu datanya dari awal sampai terakhir. Jadi itu nih kenapa kalau misalnya kita ke puskesmas atau turun lapangan, nantilah semester berapa di kalian nanti turun lapangan begitu ada semester 2 atau semester 3 itu. Nah, di situ nih ada data-datanya. Misalnya kita cari 10 besar penyakit atau di daerah puskesmas A. Nah, pasti ada datanya dari awal itu misalnya penyakit hipertensi, toh hipertensi. Nah, pasti datanya di situ ada umurnya, umur berapa sampai berapa yang terkena penyakit hipertensi, terus lingkungannya kenapa, ada semua tercatat di puskesmas. Nah, itu nih gunanya adanya data untuk mengetahui prosedur apa saja yang harus dilakukan. Oke, inilah beberapa era pada kesehatan masyarakat. Lalu poin yang keempat ada perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, ada beberapa juga perkembangan kesmas di Indonesia. Yang pertama itu ada masa kolonial. Jadi masa kolonial ini terdapat pelayanan kesehatan yang hanya difokuskan pada kepentingan ekonomi global. Lalu yang kedua ada upaya sanitasi dilakukan terbatas di perkebunan dan pelabuhan. Ini pada masa kolonial. Nah, pada saat masa kemerdekaan 1945 sampai 1960 ini fokus pada pengendalian penyakit menular seperti malaria dan kusta. Lalu pendirian Departemen Kesehatan RI sebagai tonggak awal sistem kesehatan nasional. Jadi ya masa kemerdekaan ya orang sudah mulai bertindak dengan apa yang ada di sekelilingnya. Lalu yang ketiga ada Orde Baru. Nah, pada Orde Baru ini pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, lahirnya Puskesmas. Jadi pada Orde Baru ini sudah ada Puskesmas, jadi pusat kesehatan masyarakat sebagai layanan primer. Lalu yang kedua ada program Posyandu dan keluarga berencana untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Jadi pada saat Orde Baru sudah ada Puskesmas dan program Posyandu dan keluarga berencana. Lalu yang terakhir ada era reformasi dan globalisasi. Jadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, pada era reformasi dan globalisasi ini terdapat beberapa poin juga. Yang pertama, sudah ada penerapan jaminan kesehatan nasional atau JKN melalui BPJS Kesehatan. Terus yang kedua adalah penanganan bencana dan wabah dilakukan secara terpadu. Lalu yang ketiga itu ada penguatan surveillance epidemiologi selama pandemi COVID-19 kemarin. Jadi inilah 4 eh, apa
yang yang terjadi di kesehatan masyarakat masa-masa yang pertama ada masa kolonial, yang kedua ada masa kemerdekaan, yang ketiga Orde Baru, yang keempat era reformasi dan globalisasi. Lalu poin yang kelima ada faktor yang mendorong perkembangan. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan ESMAS. Yang pertama itu ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi penemuan vaksin, antibiotik, serta teknologi digital itu mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efektif. Lalu yang kedua ada kesadaran masyarakat, jadi meningkatnya literasi kesehatan, partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Lalu yang ketiga ada globalisasi, jadi globalisasi ini memudahkan pertukaran informasi tetapi juga mempercepat penyebaran penyakit. Lalu yang terakhir ada perubahan gaya hidup. Jadi perubahan gaya hidup ini mencakup dengan urbanisasi, lalu pola makan yang tidak sehat, lalu kurangnya aktivitas fisik itu memicu meningkatnya penyakit tidak menular. Jadi inilah beberapa poin yang harus kalian ingat. Lalu yang terakhir, poin yang keenam ada tantangan masa kini. Jadi ada beberapa juga tantangan. Nah, yang pertama itu ada ketimpangan akses pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua ada ancaman penyakit baru dan penyakit re-emerging. Yang ketiga ada perubahan iklim yang memengaruhi distribusi penyakit. Lalu yang keempat ada literasi kesehatan yang masih rendah di daerah terpencil. Dan yang terakhir itu kesiapan sistem kesehatan menghadapi bencana atau pandemi. Nah, jadi pandemi tadi sudah jelas ya, bahwa penyakit menular yang terjangkit di seluruh negara atau benua. Kalau ada lagi yang bertanya apa itu Bu penyakit re-emerging? Jadi penyakit re-emerging itu adalah sudah pernah ada sebelumnya. Jadi ada misalnya bulan lalu ada penyakit tersebut muncul dan muncul lagi sekarang seperti itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan terakhir. Jadi, kesehatan masyarakat telah berkembang dari fokus pengendalian penyakit menular menuju pendekatan holistik yang mencakup penyakit tidak menular, promosi kesehatan, dan global health. Jadi, sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai derajat kesehatan optimal. Oke, ada yang bertanyakan? Sebentar bertanya di terakhir, Pi. Ya, atau ada yang mau tanyakan dulu, Kak? Saya Ibu. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Saya Nurul Kolbi dari kelas E. Pertanyaan saya yaitu perubahan iklim yang memengaruhi distribusi penyakit yang seperti apa itu Ibu? Penyakitnya. Distribusi yang mana Ibu? Jadi kalau bilang apa tadi? Distribusi Perubahan iklim yang perubahan memengaruhi. iklim. Jadi misal kalau penyakit apa di kalau iklim flu misalnya, toh? Nah, flu kan biasanya itu dari sudah panas sekali, toh musim panas langsung bukan langsung sih, apa berpindah ke musim dingin. Nah, itu nih kenapa biasanya banyak orang yang terkena flu karena ya perubahan iklim. Toh perubahan iklimnya di situ. Makanya kenapa banyak orang terkena flu ya karena itu nih kondisi badannya itu tidak apa ya bukan apa lambat ki misalnya apa tidak apa lagi rentan ki terkena penyakit misalnya flu karena lagi turun ki imunnya misalnya atau itu penyakit flu. Jadi kenapa iklim berpengaruh pada penyakit dan distribusinya juga ya karena itu salah satu contohnya adalah penyakit flu. Paham?
Paham, Ibu. Oke. Masih ada? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Sri Kurniasari dari kelas D. 2006 ya, kalian ya ini ya, rata-rata. Beda sama kita. Nah, bagaimana caranya pada zaman kuno itu tahu masalah penyakit? Sebenarnya tidak tahu persis, dia cuman karena pemahamannya mereka pada zaman tersebut itu masih sederhana. Jadi misal dia mungkin lebih banyak pada zaman kuno tersebut lebih banyak ke verbal-verbal, toh herbal-herbal begitu, tanaman-tanaman, toh karena kan dia belum tahu, belum mengenal dibilang obat antibiotik, toh belum pada zaman kuno ini ada obat antibiotik. Jadi pada zaman kuno tersebut dia masih memakai teknik berobatnya itu dengan cara ya itu yang pakai tanaman-tanaman ditumbuk, misalnya tanaman apa yang bagi mereka pada zaman tersebut itu berpengaruh pada penyakit A misalnya. Begitu, paham serikusnya? Oh iya, Bu. Jadi pas sama itu masih pengobatannya masih herbal. Ya, tidak herbal, iya bisa dikatakan herbal kan ceritanya kalau bilang Ki bercerita Ki mengenai zaman kuno kan saya pun tidak lahir di zaman tersebut toh. Jadi ya seperti itu karena kan mereka di zaman kuno tersebut belum mengenal obat-obatan antibiotik dan sebagainya. Masih pemahamannya itu masih sedikit mengenai kesehatan. Jadi ya dia pelajari mungkin di sekitarnya apa tanaman-tanaman apa yang bisa dijadikan obat kan sampai sekarang juga biasa orang tua tak, oh iya bagus Ki, itu seledri kayak seledri buat hipertensi misalnya toh. Paham? Ya, makasih, Bu. Oke, masih ada? Saya, Bu. Oke, terakhir nah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Novi Caryani dari kelas C. Saya mau bertanya, apa saja cakupan pendekatan holistik dalam kesehatan masyarakat modern? Kenapa? Apa saja cakupan pendekatan holistik dalam kesehatan masyarakat modern? Oke, bagus sekali pertanyaan temannya nih, siapa yang bisa jawab? Holistik, siapa yang bisa jawab? Apa saja? Apa Novi? Coba. Apa saja cakupan pendekatan holistik dalam kesehatan masyarakat modern? Apa saja cakupan holistik dalam kesehatan modern? Siapa yang bisa bantu? Teman siapa yang bisa memberi masukan? Siapa? Dada? Saya, Ibu. Oke, silakan. Itu mencakup fisik, mental, emosional, dan sosial, Ibu. Karena merawat seseorang secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antara aspek fisik, mental, emosional, sosial, eh, itu dapat mencapai kesejahteraan kualitas hidup yang optimal, Bu, Oke, terima kasih. dan meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi begini, cakupan holistik dalam kesehatan modern itu cocok nih. Dan bilang teman saya siapa tadi? Raisa ya. Ya, Bu. Jadi ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental, ada sosial, bisa juga masuk kesehatan spiritual, bisa juga kesehatan lingkungan itu termasuk apa
termasuk dari cakupan holistik dalam kesehatan modern. Apalagi di lingkungan, terus bisa juga dengan kesehatan finansial. Jadi kenapa itu termasuk karena pendekatan holistik dalam kesehatan modern itu menekankan bahwa kesehatan sejati bukan hanya ketiadaan penyakit, melainkan keadaan seimbang dan optimal dari seluruh aspek kehidupan seseorang. Jadi hal ini sangat pola mendukung pola hidup yang lebih sadar, lalu terintegrasi dan berkelanjutan. Jadi kita ulang tadi, ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental, ada kesehatan lingkungan, ada kesehatan spiritual, lalu ada kesehatan finansial. Finansial itu mencakupi dari bebas dari stres misalnya akibat utang atau ketidakpastian keuangan. Kan finansial kan lebih ke ekonomi ya. Jadi itulah beberapa contoh dari cakupan holistik kesehatan modern. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ji, paham siapa tadi yang pertama? Tanya Novi Hairiani. Iya, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kita lanjut nih materi selanjutnya ya. Cukup nih 3 tadi pertanyaan. Oke, lanjut. Jadi materi selanjutnya itu ada konsep sehat dan sakit. Jadi ada beberapa poin yang akan dibahas. Nah, yang pertama ada definisi sehat, lalu yang kedua ada konsep sakit dan penyakit, yang ketiga ada faktor yaitu agen, penjamu, dan lingkungan. Definisi sehat. Siapa yang bisa memberikan sedikit statement mengenai definisi sehat itu apa? Silakan. Ya, silakan Irga. Oke, terima kasih Kirga. Masih ada yang lain? Selain Irga, siapa lagi? Saya Ibu. Ya, Bu, dan Ade Fadila. Jadi Ibu, definisi sehat itu menurut saya itu keadaan sempurna baik fisik, mental, sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit ataupun kelemahan secara cacat, Bu, begitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ade. Satu lagi tadi siapa? Nur Afni ya? Yang raise hand. Silakan. Menurut saya, definisi sehat itu belum tentu orang yang tidak sakit berarti sehat, sehingga sehat berkonsep objektif dan juga subjektif. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Nur Afni.
Ya, terima kasih jawabannya Dedek semua. Oke, jadi menurut WHO, kesehatan itu sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Jadi, kesehatan itu adalah keadaan yang mendefinisikan orang dalam kaitannya dengan nilai, kepribadian dan gaya hidup mereka sendiri. Jadi sehat itu berhubungan dengan hukum alam yang mengatur tubuh, jiwa, serta lingkungan berupa udara segar, sinar matahari, terus bersantai, lalu kebersihan serta pikiran, lalu kebiasaan dan gaya hidup yang baik. Itu yang dikatakan dengan sehat. Nah, menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi inilah pengertian kesehatan menurut undang-undang. Lanjut, menurut WHO ada beberapa komponen penting yang merupakan satu kesatuan termasuk dalam definisi sehat. Antara lain yang pertama ada sehat fisik jasmani, lalu yang kedua ada sehat mental, yang ketiga ada sehat spiritual, yang keempat ada sehat sosial, dan yang terakhir ada sehat dari aspek ekonomi. Nah, yang pertama, sehat fisik jasmani artinya itu tidak merasa sakit dan secara klinis tidak sakit. Jadi semua organ tubuh normal dan berfungsi normal dan tidak ada gangguan fungsi tubuh sama sekali. Jadi sehat jasmani dalam arti sehat seutuhnya itu berupa sosok manusia yang berpenampilan kulit bersih, lalu mata bersinar, lalu rambut tersisir rapi, lalu berpakaian rapi, berotot, tidak gemuk, terus nafas tidak bau, selera selera makannya baik, lalu tidurnya nyenyak dan lain sebagainya. Itu dikatakan dengan sehat fisik jasmani. Lalu yang kedua ada sehat mental. Nah, sehat mental ini mencakup dua aspek. Yang pertama itu sehat pikiran, yang kedua itu sehat emosional. Jadi kalau sehat pikiran itu tercermin dari cara berpikir seseorang, yaitu mampu berpikir secara logis. Terus pikiran sehat ini tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran seseorang. Lalu yang poin kedua tadi ada sehat emosional. Jadi sehat emosional ini tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosional atau pengendalian diri yang baik, misalnya takut, gembira, khawatir, sedih, dan sebagainya. Itu sehat emosional. Lalu selanjutnya itu ada sehat spiritual. Nah, sehat spiritual ini tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, lalu kepercayaan, dan sebagainya itu terhadap sesuatu di luar alam fana. Misalnya spiritual itu dapat dilihat dari praktek keagamaan seseorang. Jadi sehat spiritual itu dapat juga dikatakan sebagai penyembahan terhadap pecinta alam dan seisinya yang dapat dilihat dari praktek keagamaan dan kepercayaannya serta perbuatan baiknya sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Itu sehat spiritual. Lalu yang keempat ada sehat sosial. Jadi sehat sosial ini adalah kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain secara baik atau mampu berinteraksi dengan orang lain atau kelompok lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, lalu status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleran dan saling menghargai. Itu sehat sosial. Dan terakhir, sehat dari aspek ekonomi. Nah, sehat dari aspek ekonomi ini dalam artian seseorang mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Nah, jadi sehat dari aspek ekonomi ya,
Itu termasuk salah satunya adalah pekerjaan. Jadi inilah 5 menurut WHO komponen penting dalam definisi sehat. Nah, itu paradigma sehat. Jadi menurut Departemen Publik Indonesia, paradigma adalah hubungan teori-teori yang membentuk susunan yang mengatur teori itu berhubungan satu dengan yang lain hingga menimbulkan hal-hal yang baru dan perlu diselidiki. Jadi hal berbeda yang paling mendasar antara paradigma sehat dan paradigma sakit. Jadi pada sakit itu hanya terfokus pada upaya penyembuhan orang sakit untuk kembali ke keadaan sehat. Sedangkan paradigma sehat itu lebih berfokus pada upaya untuk membuat orang sehat tersebut dalam keadaan sehat melalui promotif, preventif, serta kuratif dan rehabilitatif. Kemarin sudah dijelaskan ini toh, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Sudah toh? Sudah toh? Sudah, Ibu. Siapa yang bisa? Apa pengertian itu? Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Poinnya maunya pengertian panjangnya. Satu orang, siapa? Ya. Saya Ibu. Adek. Siapa? Oh, sebentar. Saya Ada seperti itu. Iya, silakan. promotif itu Ibu upaya peningkatan seperti contohnya itu penyuluhan kesehatan. Terus preventif itu tindakan pencegahannya Ibu. Terus kuratif itu penyembuhan. Yang keempat itu rehabilitatif, pemulihan Ibu. Oke, terima kasih Adik Fadila. Jadi promotif Iya, Ibu. seperti sementak yang dikatakan Adik Fadila tadi. Jadi promotif itu peningkatan kesehatan, preventif itu adalah upaya pencegahan, kuratif itu penyembuhan, rehabilitatif itu adalah pemulihan. Jadi harus hafal kini promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, lanjut. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan dan tindakan kesehatan. Antara lain itu ada kondisi perkembangan, yang kedua ada pengaruh sosiokultural, yang ketiga ada pengalaman masa lalu, dan terakhir ada harapan seseorang tentang dirinya. Nah, kalau kondisi perkembangan itu adalah seseorang yang mengerti tentang keadaan sehat dan kemampuan berespon terhadap perubahan dalam kesehatan dan dikaitkan dengan usianya. Contohnya bayi itu kan dapat merasakan sakit, tapi tidak dapat bilang atau mengungkapkan dan tidak tahu cara mengatasinya. Itu contohnya kondisi perkembangan. Lalu yang kedua ada pengaruh sosiokultural. Jadi masing-masing kultur itu punya pandangan tentang sehat yang diturunkan dari orang tua pada anaknya. Lalu yang ketiga itu pengalaman masa lalu. Jadi seseorang dapat merasakan nyeri, sakit, atau disfungsi keadaan normal karena pengalaman sebelumnya. Lalu yang terakhir ada harapan seseorang tentang dirinya. Jadi seseorang mengharapkan dapat berfungsi pada tingkat yang tinggi, baik fisik maupun dengan psikososialnya jika mereka sehat. Lalu yang kedua ada konsep sakit dan penyakit. Nah, penyakit atau disease adalah istilah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas. Jadi penyakit terjadi ketika keseimbangan dalam tubuh itu tidak dapat dipertahankan. Keadaan sakit terjadi pada saat seseorang tidak lagi berada dalam kondisi sehat yang normal. Contohnya ini pada penderita penyakit asma. Jadi ketika tubuhnya mampu beradaptasi dengan penyakitnya, maka orang tersebut tidak berada dalam keadaan sakit.
Paham, Ki? Paham? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Jadi unsur penting dalam konsep penyakit itu adalah pengukuran bahwa penyakit tidak melibatkan bentuk perkembangannya kehidupan baru secara lengkap, melainkan perluasan dari proses-proses kehidupan normal pada individu. Jadi itu tadi contohnya penyakit asma. Kenapa eh, tidak berada dalam keadaan sakit? Karena dia tahu cara atasinya, cara beradaptasinya tubuhnya dengan penyakitnya tersebut. Jadi karena lama dia mengidap penyakit asma, jadi beradaptasi dengan tubuhnya dan dia tahu cara mengatasinya. Jadi itulah kenapa penyakit tersebut tidak berada dalam keadaan sakit. Lalu selanjutnya ada secara khas perjalanan penyakit terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama ada pajanan atau cedera yang terjadi pada jaringan sasaran. Jadi oke, lanjut. Yang kedua ada masa latensi atau masa inkubasi. Jadi pada stadium ini tidak terlihat tanda atau gejala, tidak ada tandanya atau gejalanya. Lalu masa prodromal itu tanda dan gejalanya biasanya tidak khas. Kalau masa prodromal. Lalu yang keempat ada fase akut. Jadi pada fase ini penyakit mencapai intensitas penuh dan kemungkinan menimbulkan komplikasi. Jadi fase ini disebut juga sebagai fase akut subklinis. Lalu yang keempat ada remisi. Jadi remisi ini fase laten kedua terjadi pada sebagian penyakit dan biasanya akan diikuti oleh fase akut lain. Lalu ada konvalesensi. Jadi konvalesensi ini adalah keadaan si pasien berlanjut ke arah kesembuhan sesudah perjalanannya berhenti atau tidak sakit nih. Lalu yang terakhir kesembuhan recovery. Jadi pada kondisi ini pasien kembali sehat dan tubuhnya sudah berfungsi normal kembali serta tidak terlihat tanda atau gejala penyakit yang tersisa. Jadi inilah 4, 5, 6, 7 perjalanan penyakit. Lanjut, faktor yang mempengaruhi perilaku sakit. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor fisik. Jadi faktor fisik ini adalah gejala dan tanda dari penyakit yang menonjol terlihat dan yang dapat dikenali dan dirasakan faktor-faktor perilakunya. Lalu yang kedua ada faktor seriusnya penyakit. Jadi faktor yang menunjukkan bahayanya penyakit ditinjau dari keparahan dari tanda dan gejala suatu penyakit tersebut. Yang ketiga ada faktor hubungan sosial. Jadi terhambat atau terputusnya hubungan dengan keluarga, pekerjaan, ataupun dari peran sosial lainnya. Lalu yang keempat ada faktor frekuensi yang menunjukkan frekuensi atau jumlah banyaknya tanda dan gejala yang muncul pada jangka waktu tertentu. Yang kelima ada faktor sensitivitas, jadi kepekaan seseorang terhadap kesakitan dan nilai ambang rasa sakit yang masih dapat ditolerir pada masing-masing individu. Lalu yang keenam ada faktor knowledge dan asuransi. Jadi faktor ini faktor yang menerangkan tentang bagaimana seseorang menanggapi tanda dan gejala penyakit yang bermunculan dengan dikaitkan pada pengetahuan yang mereka miliki dan bagaimana asuransi atau upaya-upaya yang mereka lakukan. Lalu yang ketujuh ada faktor kebutuhan dasar. Jadi faktor-faktor yang dianggap sangat berperan terhadap peningkatan status kesehatan klien sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Lalu yang kedelapan ada faktor responsiveness. Jadi faktor responsiveness ini adalah respon individu seiring datangnya penyakit. Lalu yang kelima ada faktor persepsi, di mana faktor persepsi ini Kesembilan ada faktor persepsi, di mana faktor persepsi ini adalah masing-masing individu mempunyai interpretasi yang berbeda-beda terhadap
penyakit khususnya pasien dengan pihak luar misalnya. Lalu yang ke-10 ada faktor lingkungan tempat tinggal. Jadi contohnya ini ada karakter demografi, ada geografi, ada psikografi, serta faktor-faktor genetik individu. Lalu selanjutnya ada faktor budaya, jadi masing-masing individu mempunyai keyakinan dan nilai diri akan perilaku sehat ataupun sakit yang hal tersebut dapat dipengaruhi oleh latar belakang budaya individu tersebut. Kalau yang terakhir ada faktor sumber daya. Nah, sumber daya manusia ataupun sumber daya alam di tempat individu itu tinggal sangat-sangat mempengaruhi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Lanjut, nah ada juga beberapa poin mengenai perilaku yang biasa ditunjukkan bila seseorang sakit, antara lain timbul perasaan takut, lalu menarik diri, lalu egosentris, egois, lalu sangat sensitif, lalu reaksi emosionalnya tinggi, lalu perubahan persepsi yang kayak tadi Ji, yang dia dengar dari orang-orang, dan persepsinya bisa berubah-ubah. Lalu yang terakhir itu berkurangnya minat. Jadi inilah 3, 4, 5, 7. 7 perilaku yang biasa ditunjukkan bila seorang sakit. Lanjut, kondisi sakit pada individu akan mempengaruhi peristiwa kehidupannya secara keseluruhan. Nah, pasien dan keluarga umumnya akan mengalami perubahan perilaku dan emosional. Nah, dampak-dampaknya antara lain yang pertama ada perubahan perilaku dan emosional. Jadi setiap orang mempunyai reaksi yang berbeda-beda terhadap kondisi sakit atau terhadap ancaman penyakit. Jadi reaksi perilaku dan emosi individu itu bergantung pada asalnya penyakit, sikap pasien dalam menghadapi penyakit tersebut, terus reaksi orang lain terhadap penyakit yang diderita, dan berbagai variabel dari perilaku sakit, lalu penyakitnya dengan jangka waktu yang singkat dan tidak mengancam kehidupan yang akan menimbulkan sedikit perubahan perilaku. Itu perubahan perilaku dan emosional. Lalu yang kedua ada perubahan peran dan keluarga. Jadi perubahan peran dan keluarga ini gangguan peran yang akan dialami oleh orang yang sakit, misalnya peran sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah. Jadi hal ini terhalang karena sakit. Nah, ini akan mengganggu juga peran anggota keluarga yang lainnya. Jadi hal ini terkadang membuat stres pada kepala keluarga tersebut. Lalu yang ketiga ada gangguan psikologi. Jadi kondisi sakit dapat mengakibatkan stres sampai mengalami kecemasan yang berat. Nah, proses terganggunya psikologi ini diawali dengan adanya konflik terhadap dirinya sendiri seperti kecemasan yang berlebihan, ketakutan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada masalah keuangan. Nah, masalah ini jelas akan terjadi karena adanya beberapa pengeluaran keuangan yang sebelumnya tidak diduga selama sakit, mengingat biaya perawatan dan pengobatan sampai saat ini cukup mahal ya. Lalu yang kelima ada kesepian akibat perpisahan. Jadi dampak ini dapat terjadi pada seseorang yang sebelumnya berkumpul dengan keluarganya, namun ketika sakit ia harus dirawat dan berpisah dengan keluarganya. Lalu yang keenam itu ada perubahan kebiasaan sosial. Jadi dampak sakit jelas membuat pasien tidak mampu berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Akibatnya pasien merasa terisolasi dan ini juga berdampak stres pada si pasien. Lalu yang ketujuh ada terganggunya privasi seseorang. Jadi privasi seseorang dapat ditunjukkan pada perasaan menyenangkan dan merefleksikan tingkat penghargaan seseorang. Jadi perasaan menyenangkan ini akan mengalami gangguan karena aktivitasnya terbatas dengan kehidupan di rumah sakit serta kebutuhannya terganggu, sehingga dapat mengakibatkan perasaan yang tidak enak atau tidak menyenangkan dan kebutuhan sosial juga sulit dicapai. Lalu selanjutnya ada otonomi.
Jadi orang yang sakit segala kebutuhannya dipenuhi oleh orang lain selama dirawat di rumah sakit. Jadi hal ini mengakibatkan menurunnya kemampuan aktivitas si pasien mandiri dan mengatur diri sendiri. Nah, sehingga pasien akan tergantung pada orang lain selama dirawat di rumah sakit tersebut. Lalu selanjutnya ada perubahan gaya hidup. Jadi peraturan dan ketentuan dari rumah sakit tentang perilaku sehat serta aturan dalam makanan, obat, dan aktivitas yang menyebabkan seseorang tersebut akan mengalami perubahan dalam gaya hidup. Lalu yang terakhir ada dampak pada citra tubuh. Jadi citra tubuh merupakan konsep subjektif seseorang terhadap penampilan fisiknya. Jadi beberapa penyakit dapat mengakibatkan penampilan fisik pasien dan keluarga akan berubah, jadi hal ini dapat membuat bertambahnya kecemasan pada si pasien. Jadi inilah 10 dampak-dampak yang terjadi. Lalu poin yang terakhir adalah faktor agent, host, dan environment. Nah, pendekatan epidemiologi pada penyakit menular akan terkait dengan teori John Gordon dan Larech yang menyebutkan bahwa timbul atau tidaknya penyakit pada manusia dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu host, pejamunya atau orangnya, lalu yang kedua agennya atau agen penyakitnya, dan yang terakhir ada environment atau lingkungannya. Oke, yang pertama faktor agent. Jadi agent artinya di sini adalah penyakit, yaitu makhluk hidup atau mati yang memegang peranan penting di dalam epidemiologi yang merupakan penyebab penyakit. Jadi agent ini adalah penyebab si penyakit. Nah, faktor agent ini dapat dikelompokkan menjadi peranan penting penyebab penyakit yang menjadi golongan virus, golongan rickettsia, lalu golongan bakteri, golongan protozoa, golongan jamur, dan golongan cacing. Nah, selanjutnya ada klasifikasi agen penyakit. Ada beberapa poin juga. Yang pertama ada agen biologis, contohnya itu virus, bakteri, fungi. Lalu yang kedua ada agen kimia, dapat bersifat endogenos. Jadi seperti asidosis, diabetes, atau alergi, debu, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada agen nutrisi. Jadi contohnya itu protein, lalu karbohidrat, lalu lemak, vitamin, mineral, air. Lalu ada yang keempat agen mekanik. Jadi agen mekanik ini contohnya gesekan, benturan atau pukulan yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan tubuh si pejamu. Lalu yang terakhir ada agen fisika. Contohnya panas, radiasi, dingin, kelembaban, lalu tegangan, tekanan, lalu kebisingan. Nah, inilah yang termasuk dari faktor agen atau merupakan penyebab penyakit. Lalu lanjut. Yang kedua, faktor host atau pejamu. Nah, ada dua poin di dalam faktor host atau pejamu ini. Ada faktor intrinsik pada host dan ada faktor ekstrinsik. Jadi kalau faktor saya mulai dari pengertiannya host dulu atau pejamunya. Jadi host ini adalah faktor yang terdapat pada manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu perjalanan penyakit. Jadi faktor intrinsik pada host ini ada beberapa. Yang pertama ada genetik, lalu umur, lalu jenis kelamin, lalu kondisi fisiologi, lalu imun tubuh atau kekebalan, lalu ada penyakit yang diderita sebelumnya, serta sifat-sifat manusia. Kalau faktor ekstrinsik itu ada kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan prinsip kesehatan, lalu beberapa ras tertentu yang diduga mengidap suatu penyakit tertentu, lalu yang ketiga ada pekerjaan, keadaan, atau situasi dalam pekerjaan yang dapat menimbulkan penyakit tertentu, lalu yang terakhir ada lingkungan. Jadi dalam faktor host atau pejamunya ada faktor intrinsik dan ada faktor ekstrinsik. Lalu lanjut.
Yang ketiga ada environment atau lingkungan. Jadi environment atau lingkungan ini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia. Nah, di lingkungan ini diklasifikasikan dalam 3 macam, yaitu lingkungan fisik, biologis, dan lingkungan non-fisik. Kalau lingkungan fisik itu lingkungan yang berada di sekitar manusia yang meliputi kondisi udara, musim, cuaca, kondisi geografi, dan geologinya yang dapat mempengaruhi si host. Lalu lingkungan biologi, itu contohnya manusia, namun yang memiliki jenis dari golongan biotis, yaitu hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, dan lingkungan yang berada di sekitarnya. Lalu lingkungan non-fisik itu lingkungan sebagai akibat dari interaksi manusia yang meliputi sosial budaya, nora, dan adat istiadat. Jadi hubungan antara agent dan environment merupakan interaksi antara keadaan saat agent penyakit, manusia, dan lingkungan. Jadi bersama-sama saling mempengaruhi dan memperbesar satu sama lain, sehingga agen penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung itu mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu yang keempat ada reservoir. Nah, tipe reservoir pada manusia, hewan, dan lingkungan. Jadi ada 3. Nah, reservoir yang pertama, reservoir pada manusia itu carrier adalah orang yang terkena infeksi tetapi belum memiliki tanda atau gejala yang khas dan dapat menularkan infeksi yang diderita kepada orang lain. Nah, carrier memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama ada para carrier yang terjangkit infeksinya itu tidak terlihat selama infeksi itu berkembang. Lalu yang kedua, para carrier yang berada pada tahap inkubatori. Dan yang terakhir, para carrier yang berada dalam tahap pemulihan. Ini contohnya kalau kita berbicara carrier itu adalah masa COVID kemarin. Contohnya misalnya begini. Si A itu sudah menderita COVID. Lalu bertemu dengan si B, atau kan kalau kita berbicara COVID kan itu penyakit menular, toh? Si A ini sudah terkena COVID, bertemu dengan si B. Nah, si B ini daya tahan tubuhnya itu kuat, Ki. Jadi tidak gampang masuk virus COVID tersebut. Tapi dia sebagai pembawa atau carrier. Nah, si B ini bertemu lagi temannya dengan si C. Nah, si C ketemu dengan si B ini pada saat imunnya lagi tidak stabil. Toh, nah kalau imun tidak stabil atau imun menurun, nah gampang itu masuk virus, penyakit dan sebagainya. Nah, si C yang terkena penyakit COVID tersebut karena kenapa bisa si C? Karena sudah ketemu dengan si B yang si pembawa atau carrier-nya. Paham, Ki? Paham, Bu. Oke. Nah, ini tipe reservoir pada hewan, yaitu orang yang makan daging binatang yang menderita penyakit, lalu melalui gigitan binatang sebagai vektornya, lalu binatang penderita penyakit langsung menggigit si manusia. Bagaimana caranya dihapus-hapusin? Kenapa mencoret-mencoret? Jadi ini tipe reservoir pada hewan. Jadi orang yang makan daging binatang yang menderita penyakit, lalu melalui gigitan binatang, lalu binatang penderita penyakit langsung menggigit manusia. Contohnya rabies itu. Kalau kan sampai saat ini rabies tidak ada obatnya, toh? Iya kah? Salah atau benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Rabies tidak ada obatnya. Kan kentara gitu orang karena sudah digigit hewan yang terjangkit rabies, tidak suka dengan air, atau dia dingin gitu. Nah, lalu yang terakhir ada tipe reservoir pada lingkungan. Nah, jika pada lingkungan ini air dan tanah merupakan reservoir lingkungan utama untuk beberapa agen patogenik bagi manusia. Contohnya itu ada penyakit ada penyakit pseudomonas. Jadi penyakit ini dapat hidup dan berkembang biak di air
dan ada juga jamur yang disebut dengan Coccidioides. Jadi jamur ini yang hidup di tanah pada zat organik yang busuk. Jadi infeksi jamur ini ditularkan melalui pernafasan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini kalau menerangkan Kak, kelihatan ke mukaku jadi di layar Pak. Kelihatan. Iya, Bu. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Iya, Bu, kelihatan. Kelihatan juga. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Ode Februari Albina dari kelas F. Pertanyaan saya di sini, Bu, tentang konsep sehat dan sakit. Pertanyaan saya, mengapa penting memahami bahwa sehat bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental dan sosial? Dan apakah ada cara perbedaan untuk kita merawat diri agar terhindar dari penyakit maupun menjaga kesehatan atau kesejahteraan mental kita, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Nah, siapa yang bisa bantu jawab pertanyaan temannya? Saya, Bu. Siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Permana dari... Yang mana ini Rafli kah? Lihat kan mukanya ini Rafli yang mana? Yang selalu chat Kak. Saya, Bu. Mana? Maju-maju dong. Oke. Jadi sakit itu belum tentu penyakit dari dalam tubuh yang muncul sendiri, Bu. Jadi sakit juga bisa disebabkan oleh persepsi diri, yaitu kesehatan mental. Jadi mental kita juga dapat mempengaruhi kesehatan kita. Jadi selain daripada menjaga kesehatan tubuh kita juga harus menjaga kesehatan mental kita agar tidak mudah terjangkit oleh penyakit. Seperti itu. Oke, terima kasih Rafli. Masih ada yang lain? Saya, Ibu. Siapa itu? Nurul Kalbi. Oke. Baik, Ibu, terima kasih. Pertanyaan saya itu mencakup tentang definisi sehat. Baik, Ibu, apakah orang yang tidak waras atau yang sering dikatakan orang gila bisa dikatakan tidak sehat, Ibu? Karena menurut pandangan saya, Ibu, orang yang tidak waras itu tidak memenuhi definisi sehat menurut WHO. Baik, Ibu, itu saja. Oke, terima kasih Nurul. Masih ada? Saya, Ibu. Oke, siapa? Isfatin, Bu. Silakan. Baik, atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Isfatin dari kelas A. Mengapa ketiga faktor agen, host, dan environment harus diperhatikan dalam pencegahan penyakit? Terima kasih. Apa yang bertanya, Ki? Saya kira kita jawab teman tak. Ya, tunggu sebentar. Sabar ya, Isfa. Oke, siapa tadi pertanyaan ini? Wah, Dedi. Siapakah? Ya, Bu. Jadi kembali ke definisi sehat. Cuma tadi yang dikatakan Rafli sama siapa tadi satu itu? Siapa satu? Nurul Kalbi. Jadi kalau berbicara Ki mengenai pengertian sehat itu ya kesehatan itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Jadi itu nih beberapa poin yang dikatakan dan harus Ki tahu diri tak sehat jadi ini. Toh keadaan yang pertama keadaan tak sehat, badan tak sehat, tidak sakit Ki sama sekali, toh itu bisa tuh jadi sehat Ki. Lalu mental tak, toh kayak ini tadi siapa
Raflika atau Nur Kalbika yang bilang kalau mental ya tidak terganggu uji mentalnya dengan stres dengan pekerjaan, enggak stres kita mengenai tugas di kampus misalnya, stres terhadap keluarga misalnya, atau ke teman-teman ta. Nah itu kalau misalnya bisa jadi atasi itu semua, nah berarti mental tak sehat ji. Atau maksudnya tidak terganggu ji dengan beberapa stres-stresan tak begitu bisa jadi mensituasikan diri tak sendiri di dalam keadaan tersebut. Lalu ya apalagi di spiritual ya seperti pendekatan tak sama Tuhan tak tahu misalnya kalau Kristen kan apa ya Tuhan toh kalau Kristen kalau kita Islam kan ke Allah sama ji atau sama ji Tuhan dengan Allah yang sama ji cuman ya beda di agamanya dan itu juga ya kalau agama ya bisa harus saling menghargai toh kalau mengenai spiritual. Kalau sosial ya lingkungan tak bagaimana ki bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Kalau misalnya kita rasa nih lingkungan kita itu toksik, ya hindari maki toh kalau kita rasa toksik itu supaya sehat mental tak itu termasuk salah satunya. Kalau apa sosial lingkungan tak itu bagus ji orang-orangnya misalnya bisa aja menerima pendapat, menerima masukan dan sebagainya. Nah, itu bisa ditemani orang-orang seperti itu. Kalau karena ada juga orang yang betul-betul tidak bisa masuk itu dalam kritik, toh iya tidak? Iya atau tidak? Ya, Bu. Iya, Ibu. Kedengaran gitu penjelasanku kan? Iya, Bu. Kedengaran, Iya, Bu, Ibu. kedengaran. Ya, Iya, Bu. iya. Kedengaran. Itu kalau sehat ya harus dilihat sehat fisik dia semenita, mental ta, spiritual ta, sosial ta, dengan apa tadi aspek ekonomi. Begitu. Tadi bertanya, wow deh. Siap, Bu. Terima kasih. Terus siapa lagi tadi itu bertanya? Saya, Ibu. Iswatin. Apa tadi pertanyaan tadi? Mengapa ketiga faktor agent, host, environment harus diperhatikan dalam pencegahan penyakit, Ibu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Nah, ada yang bisa lagi jawab? Ada? Hmm? Ada yang bisa menjawab? Nggak ada. Saya, Bu. Apa? Oke, terima kasih. Saya Anu Fikriani dari kelas C. Menurut saya, mengapa ketiga faktor tersebut yaitu agent, host, dan lingkungan perlu diperhatikan untuk pencegahan penyakit adalah karena untuk mencegah atau mengobati sebuah penyakit kita harus tahu apa yang menyebabkan penyakit tersebut. Jika kita mengetahui apa yang menyebabkan penyakit tersebut, kita bisa mencari tahu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya penyakit tersebut dan juga bahkan membuat obat untuk mengobati penyakit tersebut. Terima kasih. Oke, masih ada. Oke, jawab Mina pertanyaannya. Terus siapa lagi tadi namanya? Isfatin. Nah, kenapa agent, host, dan lingkungan itu pengaruh pada kesehatan? Iya.
Nah, jadi kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh interaksi antara tiga faktor utama tadi, jadi agen, host, dan lingkungan. Nah, agen ini merupakan penyebab langsung penyakit. Penyebab langsung penyakit seperti virusnya, bakterinya, lalu zat kimia berbahaya. Jadi, host itu adalah individu atau orangnya yang berpotensi terpapar agen di mana kondisi seperti usia, lalu daya tahan tubuh, lalu genetik dan gaya hidup juga mempengaruhi tingkat kerentanannya. Nah, sementara itu lingkungan juga mencakup faktor-faktor eksternal seperti sanitasinya, lalu iklimnya, lalu sosial ekonomi, serta akses layanan kesehatan yang dapat mendukung atau menghambat penyebaran penyakit tersebut. Jadi ketiganya ini saling terkait dan berperan penting dalam menentukan apakah seseorang tersebut tetap sehat atau mengalami gangguan kesehatan. Jadi agen itu kan agennya, bakterinya, virusnya, atau hostnya itu kan orangnya, terus environment lingkungan. Jadi memang ketiga ini saling berkaitan karena misalnya si A terkena penyakit X atau misalnya harus di situ kita lihat agennya bakteri apa, virus apa, atau lalu lingkungannya seperti apa. Jadi memang ketiga ini saling berkesinambungan. Tidak bisa misalnya berbicara agen saja, tidak bisa. Karena ya kalau berbicara mengenai penyakit ya pasti ada orangnya, toh dilihat juga lingkungannya dan agennya ya bakteri atau virus apa yang sampai bisa terkena penyakit tersebut. Oke, Isfatin? Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sudah Mida banyak-banyak bertanya. Kuis makin lah. Ibu. Tunggu nah.